Kaidah nomor 47. Muncul sebuah pertanyaan ketika seorang sufi atau seorang hamba pada umumnya mengikuti mazhab, apakah boleh setelah dia itu bermazhab tertentu, dia itu mengambil mazhab-mazhab yang lainnya. Nah, kurang lebihnya di kaidah ini musonib akan menjelaskan kapan diperbolehkan dan kapan tidak. Atas dasar apa kebolehan tersebut gitu. Langsung saja qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumih amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma ankarahu majhabun fala yajuju al-ahju bihi min ghairihi. Sesuatu yang diingkari oleh mazhab tertentu fala yajuju, maka tidak boleh al-ahju mengambil sesuatu tersebut dari mazhab yang lainnya. Wa in ubiha, meskipun dibolehkan, au nudiba atau disunahkan, limang kana alaihi, bagi orang yang keadaan orang tersebut mengikuti mazhab yang lainnya. Jelas ya, maksudnya ketika misalnya mazhab kita itu mengingkari sesuatu dan mazhab yang lain mensunahkan atau memubahkan, nah kita tidak boleh mengambil mazhab tersebut meskipun itu sunnah bagi para pengikutnya. Tetapi itu sampai kapan ya? Illa min daruratin tubihuhu binasin min a'immatihi. Kecuali karena alasan emergensi yang dibolehkan mengambil sesuatu yang diingkari tadi melalui nas daripada para imamnya mazhab yang diikuti. Itu untuk sesuatu yang dia itu diingkari. Kalau misalnya tidak diingkari bagaimana? Wa malam yunkirhul madhabu yajujul akhju bihi min ghairihi. Dan sesuatu yang tidak diingkari oleh mazhab, maka boleh untuk mengambilnya min ghairi, dari selain mazhab. Siama inik tadok ihtiyaton au tasili ibadatin ala madhabiz zalikal ghair. Apalagi jika menuntut kehati-hatian. Jadi di sana ada kehati-hatian. Justru kalau kita mengambil pendapat yang lainnya, maksudnya dari mazhab yang lain, karena ihtiyat di dalam menjalankan agama, yaitu boleh-boleh saja. Au tasili ibadatin, atau memperoleh ibadah ala mazhabi jalikal goir, mengikuti mazhab yang lain. Justru dengan mengambil pendapat mazhab yang lain, dia mendapatkan nilai ibadah yang apabila dia mengikuti mazhabnya ya tidak ada nilai ibadahnya. Misalnya gimana? Ka ittiqa'il qamarain fil ahdas, seperti misalnya menjauhi bulan dan mentari saat qada'il hajat, misalnya saat mau buang air kecil atau buang air besar. Nah, ini kan di mazhab Malik misalnya hal tersebut tidak ada kaitannya dengan larangan atau apa, jadi boleh-boleh saja. Tetapi kan di mazhab Imam Syafi'i itu dimakruhkan. Akhirnya mengambillah mazhab Imam Syafi'i yang menyebabkan dengan pelaksananya tersebut dia jadi dapat ibadah gitu. Wa masir rokbati fil wudu, dan mengusap pundak saat berwudu. Nah, ini kan kalau misalnya menurut mazhab Malik juga ya pudul gitu kan ya, melebihkan air ke sini. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi ya boleh-boleh saja. Apa demikian ya? Karena tadi menambahkan dari juji yang lebih. Maka pindahlah misalnya ke mazhab Hanafi di dalam mengusap pundak, itu tidak mengapa. Wa itolatil gurroh, dan memanjangkan gurroh, yaitu pencucian saat wudhu untuk tangan gitu, melebihi sikut. Nah, ini kan menurut mazhab Malik ya tidak ada nilai sunahnya, tetapi menurut mazhab Syafi'i ada gitu. Nah, maka pindah ke mazhab Syafi'i dalam hal ini itu juga boleh. Watarki masil adoi bil mandil, terus meninggalkan mengusap anggota wudhu dengan handuk. Ini tidak apa-apa menurut mazhab Malik, tapi menurut Syafi'i justru sunnah untuk dibiarkan gitu kan. Nah, maka atas dasar itu pindahlah misalnya ke mazhab Syafi'i dalam hal ini ya, untuk dapat pahala ibadah. Oh iya, tadi untuk ittiqa'il qamarain, yang menjauhi bulan dan bintang saat berhadas, saat buang hadas, itu dia kehati-hatian di dalam ibadah gitu. Terus wakah sholati tasbih wal hajati wa taubati wa nahwiha. Terus seperti sholat tasbih, hajat, taubat dan seumpamanya yang menurut mazhab Malik itu tidak boleh, sementara mazhab Syafi'i mensunahkan dan melaksanakannya untuk tambahan ibadah, itu tidak apa-apa. Waqat tiko isomin nisfil akhiri min sya'bana liman lam yasum awalahu, dan menjauhi berpuasa di setengah terakhir, maksudnya 15 terakhir minasya'bani, di bulan Syaban, bagi orang yang tidak berpuasa di setengah awalnya. Nah, ini menjauhi, padahal di mazhab Malik boleh-boleh saja. Semisal di mazhab Syafi'i ini nggak dibolehkan.
Terkecuali bagi orang yang 15 pertamanya di bulan Syawal dia berpuasa, jadi ke-16-nya dan seterusnya juga boleh. Tapi kalau misalnya tidak, maka tidak boleh. Akhirnya ditinggalkan karena tadi ya kehati-hatian di dalam beribadah. Wa i'tikafi juz'in minan nahar id goyatuhu nafyu kauni i'tikapan wa ila bahwa ibadah. Terus juga i'tikaf sebagian dari siang. Id goyatu karena akhir daripada i'tikaf tadi adalah apa? Bukan i'tikaf. Wa ila kalau tidak demikian maka dia berarti ibadah. Ini maksudnya itu di dalam mazhab Malik ya, kalau misalnya i'tikaf misalnya harus full. Secara zuhir kita memahaminya seperti itu, tapi beda dalam mazhab Syafi'i yang cukup dengan sebagian saja. Misalnya dia ikut aja ke mazhab Syafi'i gitu. Wa kajalika demikian juga ihda sunniyati saumin naflin badal fajri. Nah begitu juga kebolehan akan niat berpuasa sunnah setelah fajar. Id goyatu anahu la yu'adu sauman indal malikiyah, karena hal tersebut tidak dianggap berpuasa menurut Malikiyah. Jadi di dalam mazhab Malikiyah kalau misalnya seseorang itu enggak sahur malamnya terus setelah fajar dia berniat puasa, yaitu enggak boleh. Karena tidak terhitung sebagai puasa, sebagaimana i'tikaf sebagian saja gitu, hanya sebagian daripada siang. Nah adapun menurut mazhab Syafi'i kan itu dianggap lolos atau dianggap ibadah. Nah karena melihat situasi ini ya menambah nilai ibadah mereka, maka mengikutilah mazhab Syafi'i. Nah dalam hal ini diperbolehkan. Waqad adahu dan telah menganggap puasa tersebut siapa? Syafi'iyah, kalangan Syafi'i itu sebagai puasa. Bahkan di sini menanggapi hal tersebut ada yang terang-terangan, sebagian Sufiyah mengatakan qala badu Sufiyah wa ala jalika yang bagi ayakuna madhabul mutajarrid fainahu doipullah li alla yadi'a ju'ahu. Atas dasar tersebut maka di sini tidak ada mazhab katanya. Ayakuna mazhabul mutajarrid, maksudnya terlepas dari mazhab manapun. Kenapa demikian? Karena seseorang tersebut dia sedang menjadi tamunya Allah agar tidak menjadi sia-sia laparnya dengan diniatkan berpuasa. Kan para sufi itu mereka mungkin jarang makan atau apa. Terus setelah fajar itu ya sayang kan kalau misalnya tidak diniatkan berpuasa, jadi hanya lapar saja. Tapi kalau misalnya diniatkan puasa ini jadi ibadah. Oleh karena itu di sini ada ungkapan yang sangat tegas sekali. Mungkin bagi para sufi yang seperti itu ya terlepas dari mazhab gitu. Tapi bukan berarti terlepas dari mazhab. Ini saking dibolehkannya mungkin mengikuti mazhab yang membolehkan. Bahkan Walil Qurafi fi qawaidihi wa Ibnul Arabi fi sirojihi ma yushiru lima huwa ajamu min hadza fi babil wara. Dan bagi Imam Qurafi di dalam kitab qawaidnya, terus Ibnu Arabi di dalam kitab sirojnya, sesuatu yang mengisyaratkan kepada yang lebih agung, kepada yang lebih hebat lagi pembahasannya daripada hal ini yang beliau tuturkan di dalam bab waro. Waro itu kan itu mempertimbangkan segala sesuatunya agar mendapatkan yang terbaik. Ya kurang lebihnya ihtiyaton, hati-hati juga, cuman hati-hati berdasarkan pertimbangan. Wa ilaihi kana yamilu syekhuna al-Qawriyu fi amalihi, dan kepada hal tersebut juga cenderung siapa syekhuna guru kami al-Qawriyu rahimahullah taala di dalam pengamalannya. Wa nahwu dan seumpamanya menurut Ibnu Ibad di dalam wasiatnya kepada murid yang dituturkan di dalam Rosail Sugronya. Wallahu subhanahu a'lam.